Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para sepuh, para kiai semuanya yang alhamdulillah sempat hadir, terutama Kepala Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Tegal Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Aqsa dan seluruh jajarannya, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Tegal dan seluruh dewan gurunya dan para santrinya, para hadirin, juga tokoh lintas agama baik dari Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan kita semuanya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh-solehah. Kita semuanya yang hadir, penyakit dohir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Rezeki kita lancar, halal barokah. Semuanya yang hadir yang punya cita-cita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah majlis amal bakti yang ke-78. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Acara amal bakti yang ke-78 ini juga sekaligus ada yang untuk Palestina. Saya tadi dengar lebih dari 500 juta. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meringankan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dan mudah-mudahan seluruh yang kita donasikan, seluruh yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Allahumma amin. Para hadirin, saya langsung saja. Pertama, masalah kepedulian kita terhadap saudara-saudara yang di Palestina. Dari Kantor Departemen Agama Tegal bisa mengumpulkan sampai lebih dari 500 juta. Ini sesuatu yang membanggakan. Amin. Para hadirin, kepedulian
kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal mengingatkan saya kepada satu kejadian. Kita semuanya tahu, dulu itu ada nabi namanya Nabi Musa alaihissalam. Kalau dalam kitab-kitab tafsir, kitab sirah, sejarah, itu Nabi Musa itu nabi yang paling banyak bertanya kepada Allah. Karena memang Allah sendiri menamakan Nabi Musa Kalimullah. Nabi Musa itu orang yang diajak bicara oleh Allah, mendengar suara Allah, tapi tidak melihat Allah. Al-Imam Ibnu Athir, seorang pakar sejarah, pernah menceritakan, para hadirin, ini supaya nambah kesemangatan kita dalam kepedulian. Amin. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah memberi informasi kepada kita, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak peduli kepada urusan sesama orang Islam tidak dianggap umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini cukup ngeri. Mudah-mudahan kita semuanya dianggap oleh Nabi kita sebagai umatnya. Amin. Nanti pada saatnya kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, Al-Imam Ibnu Athir, seorang tokoh sejarah, pernah menceritakan satu saat Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah, ibadahmu yang paling engkau senangi apa ya Allah? Ibadahmu ya Allah yang paling yang paling engkau senangi itu apa ya Allah? Ini pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sempat diam. Kemudian Nabi Musa yang menyampaikan beberapa ibadah yang dilakukan. Allah tidak menanggapi. Kemudian Nabi Musa tanya, ya Allah, dari ibadah-ibadah yang aku lakukan itu, apa yang paling kau senangi ya Allah? Apa yang paling kau cintai? Coba para hadirin, apa kata Allah? Allah mengatakan, Musa, ibadah-ibadah yang kamu lakukan itu hanya manfaat kepada dirimu sendiri. Ibadahmu yang paling aku cintai, kata Allah, ketika kamu peduli kepada orang lain. Allah, itu para hadirin jawaban Allah kepada Nabi Musa. Mudah-mudahan ini kepedulian kita merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi Allah mengatakan, Musa, ibadah-ibadah yang kamu sebutkan tadi semuanya manfaatnya hanya untuk dirimu sendiri. Tapi ibadahmu Musa yang paling aku cintai adalah ketika kamu peduli kepada orang lain. Ketika kamu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW pun menimpali kisah ini. Nabi mengatakan, afdhalun nas anfa'uhum linnas. Paling mulianya manusia unggulan adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maaf para hadirin, kalau bicara sedekah, ini saya akan bicara singkat 2 poin. Pertama, masalah kepedulian kita. Yang kedua, masalah doa bersama. Para jamaah, masalah sedekah kita jangan takut. Tidak ada orang sedekah jadi bangkrut. Tidak ada orang sedekah jadi melarat. Malah orang melarat dengan sedekah jadi kaya. Ini masih dalam menceritakan Nabi Musa alaihissalam. Seorang pakar sejarah juga namanya Al-Imam Al-Qayyumi. Beliau menceritakan satu saat Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Allah, Musa, itu salah satu umatmu yang rumahnya, kalau sekarang ya disebut RT RW-nya, jalannya, yang rumahnya di pojok sana
itu tinggal suami istri itu umurnya nanti tinggal 100 tahun kata Allah. Bapak Ibu jangan heran kalau umatnya Nabi Musa umurnya panjang. Ada riwayat umatnya Nabi Musa umurnya kadang-kadang sampai 3000 tahun. Malah satu saat Nabi Musa lewat di kuburan, ada seorang ibu lagi nangisi kuburan. Nabi Musa lewat, Nabi Musa ngomong, "Bu, sudah mati-mati, tidak usah ditangisi, tidak bakal hidup lagi." Kata ibu itu, Nabi Musa, jenengan tidak tahu yang mati siapa. Kata Nabi Musa, yang mati siapa sih? Anakku masih kecil. Nabi Musa tanya, umurnya berapa? Baru 250 tahun. Jadi di zamannya Nabi Musa 250 tahun belum balik ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa diberitahu sama Allah, Musa itu ada umatmu suami istri rumahnya di pojok sana. Menurut catatanku kata Allah itu usianya tinggal 100 tahun. Dan menurut ketentuanku kata Allah suami istri itu 50 tahun akan menjadi kaya raya, 50 tahun akan menjadi miskin. Akan menjadi apa? Miskin. Coba Musa didatangi suami istri itu, suruh milih mau kaya dulu apa mau miskin dulu. Kira-kira kalau kita yang ditawari mau kaya dulu apa mau miskin dulu? Kaya dulu. Gak enak tuh habis kaya miskin. Kalau saja yang ditawari, yang nawari kan Allah ya. Kalau saja yang ditawari, jangan ada miskinnya ya Allah, kaya terus saja. Mudah-mudahan termasuk kita, amin. Nabi Musa datang, suami istri menemui. Nabi Musa menyampaikan, nih aku dapat perintah dari Allah, Anda berdua umurnya tinggal 100 tahun, 50 tahun akan menjadi kaya, 50 tahun akan menjadi miskin. Kira-kira mau milih mana? Miskin dulu apa kaya dulu? Yang jawab istrinya dulu. Istrinya ngomong sama suaminya, suamiku lebih baik kita miskin dulu. Habis miskin kaya enak daripada habis kaya terus miskin. Kata suaminya, istriku kamu ikut aku saja. Musa sampaikan kepada Allah, aku ingin kaya dulu, ingin kaya. Tapi Musa sampaikan kepada Allah, ya Allah, itu pengen kaya dulu. Itu harta datang kaya kebanjiran, kaya luar biasa. Nabi Musa mengamati. Kata Nabi Musa, tunggu saatnya nanti akan miskin 50 tahun. Ketika menjadi orang kaya, apa pekerjaannya orang ini? Peduli. Panti jompo, di apa? Disantuni, anak-anak yatim disantuni, peduli luar biasa. Nabi Musa pun terus mengamati, tunggu nanti akan jadi miskin. Masjid dibangun, madrasah dibantu, ya. Pelajar-pelajar dibantu sampai 50 tahun. Diamati oleh Nabi Musa. Setelah 50 tahun, tinggal apanya ini? Tinggal miskin. Iya. Walaupun dulu di kantor Departemen Agama di Kabupaten Tegal saya pernah memberikan satu doa, tapi malam ini saya memberi doa juga dari Rasulullah, namanya doa anti miskin. Doa anti miskin, doa anti melarat, dan ini pasti dari Nabi kita Muhammad SAW. Setelah diamati oleh Nabi Musa, ternyata selesai 50 tahun kan tinggal miskin, malah tambah kaya. Nabi Musa ketika waktunya munajat dengan Allah di Bukit Tur Sina, Nabi Musa bukan memprotes Allah, bukan, tapi Nabi Musa tanya, ya Allah, kan Engkau mengatakan ini dua orang ini kaya 50 tahun, setelah kaya akan menjadi miskin. Sekarang saatnya miskin, kok malah tambah kaya? Apa kata Allah? Iya Musa, menurut ketentuanku, orang yang peduli menginfakkan hartanya, mensodakokan hartanya, itu akan aku ganti di dunia berlipat ganda.
Dia selama kaya 50 tahun, sedekah terus. Maka sekarang saat miskin malah tambah kaya, itu dari ketentuanku. Hasil sedekah selama kaya. Berarti ada miskinnya apa enggak? Itulah orang yang senang sedekah. Dalam istilah Islam ada namanya sahiyun. Sahi itu dermawan. Kalau bahasa babakannya loman, ya. Sebaliknya sahi al-bukhul, bakhil. Mudah-mudahan kita menjadi orang sahi semuanya, amin. Dan orang yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, barangkali di antara kita ada yang dihinggapi penyakit bakhil, cepat-cepat disingkirkan, sebab efeknya sangat amat luar biasa. Pakar sejarah pernah menceritakan di zaman keemasan Baghdad, itu ada suami istri yang diberi oleh Allah. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad. Suami istri diberi oleh Allah kekayaan, barokah hidupnya yang sangat amat luar biasa. Iya. Bangun rumah seperti istana. Anak-anaknya dikawinkan dan dibangunkan rumah sendiri-sendiri. Tinggal suami istri di satu rumah yang megah, harta yang bertumpukan. Tapi sayang, suaminya bakhil, istrinya sahih, dermawan, loman. Suaminya bakhil, istrinya luar biasa, orang yang sangat amat peduli. Walhasil para hadirin, satu saat suami istri ini di rumah, tengah malam jam 2 malam, ada orang gedor pintu. Tolong, aku 2 hari tidak makan, beri aku makan. Kata istrinya ngomong suaminya, Pak, buka pintunya, orang itu suruh masuk, itu di dapur banyak makanan, aku akan siapkan. Kata suaminya yang bakhil, diam istriku, itu orang, aku akan buka rumah dan akan aku tendang orang itu. 2 hari tidak makan, dibuka rumah jam 2 malam, orang itu sama suaminya ditendang, udah bisa lari, bisanya merangkak dari lemesnya. Sana kamu pergi, jangan ngotori halaman rumahku. Istrinya di dapur sambil menangis, ini ada banyak, kenapa anda suruh masuk? Subhanallah. Tidak begitu lama suami istri ini cekcok. Setelah cekcok terjadi perceraian. Kekayaannya dibagi 2. Suaminya ambil sebagian, pergi nggak tahu kemana perginya. Ini istrinya seorang janda pulang kampung, bikin rumah yang mungil, di tepinya bikin musola yang mungil, yang bagus. Janda yang solehah. Kebenaran di kampung situ, para hadirin, ada duda yang soleh. Jadi orang-orang kampung musyawarah, yuk kita kawinkan saja duda yang soleh dengan janda yang soleh. Dikawinkan. Setelah dikawinkan, hidup begitu harmonis, hidup begitu bahagia. Dua-duanya seorang yang sahih, yang loman, yang dermawan. Setelah kehidupan janda yang soleha dengan duda yang soleh menjadi satu, beberapa bulan kemudian jam 2 malam ada orang gedor pintu. Tolong aku beri makan, aku sudah 2 hari tidak makan. Kata suami sambungannya, istriku siapkan. Kata istrinya, betul, buka pintunya, suruh masuk, aku akan siapkan makanan, di dapur banyak makanan. Suaminya masukkan orangnya dengan lemah, kotor, istrinya mengeluarkan makanan. Setelah makanan disiapkan, istrinya mempersilahkan kepada orang yang 2 hari tidak makan, monggo silahkan makan. Ketika mengatakan silahkan makan, melihat orang miskin yang minta makan sudah 2 hari tidak makan, istrinya langsung pingsan, semaput. Bingung ini suami sambungannya, kok ngasih makan orang jadi pingsan.
Setelah makan kenyang, orang itu pulang, suaminya ambil air, diusap wajahnya sampai siuman istrinya. Waktu siuman, diomongi sama suaminya, istriku, kenapa kamu memberi makan kepada orang yang kelaparan kok jadi pingsan? Kata istrinya, maaf Pak, itu orang itu yang aku beri makan, itu mantan suamiku. Itu mantan suamiku. Pernah satu malam ada orang gedor pintu jam 2 malam minta makan, malah ditendang sama suamiku. Itu yang nendang mantan suamiku. Dipeluk oleh sambungannya ini, suami sambungannya, mengatakan, istriku, itu yang ditendang waktu itu aku yang ditendang. Yang ditendang aku. Subhanallah. Ini maksudnya pelajaran hidup. Hidup itu harus hati-hati perhatian. Hidup adalah langkah pasti. Kepedulian itu yang akan menjadikan hidup kita tambah barokah. Kepedulian menjadikan hidup kita tambah harmonis, hidup kita tambah bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, masalah doa para hadirin. Doa itu adalah bagian dari kehidupan kita yang sangat amat penting. Bagian dari kehidupan kita yang sangat amat penting. Doa adalah anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Kita semuanya diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan oleh Allah, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah mengatur kehidupan kita. Di antaranya Allah memberi kesempatan kita untuk komunikasi dengan Allah dengan cara doa. Ingat para hadirin, doa bisa menembus 7 lapis langit. Doa bisa menembus jalan buntu. Makanya bagi orang yang beriman tidak ada istilah jalan buntu. Kita punya doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, alhamdulillah di sini juga ada tahfidzul Quran. Kalau kita baca Quran, kita amati, ternyata Allah bicara tentang doa di dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Lebih dari 20 kali dalam Al-Quran Allah bicara tentang doa. Kalau Nabi kita Muhammad SAW lebih dari 50 kali Rasulullah bicara tentang doa. Artinya apa? Doa mempunyai peranan yang sangat amat luar biasa dalam kehidupan kita. Maaf para hadirin, doa itu punya arti yang cukup luas. Umumnya umat Nabi Muhammad SAW, umumnya kita ngertinya yang namanya doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu. Betul, doa huwa at-talab. Doa itu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa adalah perintah Allah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi ketika kita berdoa, artinya kita dalam ibadah. Kalau ibadah ada pahalanya. Jadi doa itu kita ibadah yang mohon pada Allah dan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Para hadirin, ada 2 informasi penting dari Nabi kita Muhammad SAW tentang doa. Jadi kita umat Nabi Muhammad supaya tahu bahwa doa bukan sekedar permohonan kepada Allah, tapi doa mempunyai arti yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya pengen hidupnya barokah apa enggak? Pengen apa enggak? Pengen. Barokah itu bukan khayalan. Makanya saya di mana-mana menghimbau, kita ini sekarang hidup tidak bisa lepas dari medsos. Yang namanya medsos itu ya isinya informasi. Ya, informasi dalam medsos ada yang benar, ada yang salah. Kira-kira banyak yang benar apa banyak yang salah kira-kira? Alhamdulillah
Kalau kita punya pengertian bahwa informasi dalam medsos banyak yang salah. Jadi kalau ada informasi di medsos, jangan ditelan begitu saja. Sebab di medsos ada mengatakan barokah itu khayalan, barokah itu tradisi orang NU. Itu namanya orang yang tidak meneliti Al-Quran. Coba Bapak Ibu kalau baca Quran, Allah bicara tentang barokah di dalam Al-Quran lebih dari 15 kali. Lebih dari 15 kali Allah bicara tentang barokah. Ya, jadi barokah itu ada. Paling singkat definisi barokah itu kathratul khairi wal manfaat. Yang namanya barokah itu hidup yang mampu memunculkan kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk lingkungan, dan kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Wal manfaat, dan manfaat. Barokah ada penyebabnya para hadirin. Barokah tidak datang begitu saja. Di antaranya informasi dari Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan laqad barakallahu lirajulin ila akhiril hadis. Allah telah dan terus akan memberikan barokah kepada seseorang yang hidupnya selalu dihiasi dengan doa. Yang hidupnya selalu dihiasi dengan doa. Jadi orang yang hidupnya selalu dihiasi dengan doa, hidupnya akan barokah. Barokah dalam arti yang seperti tadi disampaikan oleh pakar-pakar tafsir. Itu diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Maaf para hadirin, ini beberapa hari ini hujan. Kita lihat tanaman seger apa enggak? Kalau seger dipandang indah apa enggak? Kita pengen hidup kita indah apa enggak? Sirami. Tanaman disirami, seger dipandang indah. Kita pengen hidupnya indah, mari rohaninya kita sirami. Dengan apa nyiramnya? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim At-Turmudi meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, man futiha lahu abwabud du'a futiha lahu abwabur rahmah. Orang yang membuka diri untuk banyak berdoa, maka dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu rahmat. Dan supaya doa kita diijabahi, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu. Doa yang diijabahi itu doa yang penuh keyakinan. Ada orang mengatakan, yang penting saya berdoa diterima alhamdulillah dan diterima tidak apa-apa. Itu doa yang tidak diterima kata Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin Bapak Ibu dengar masalah doa bertanya, kira-kira doanya apa? Kalau doanya Nabi kita Muhammad SAW dikumpulkan menjadi satu, akan menjadi satu buku yang tebal. Tapi Al-Imam Bukhari Muslim mengatakan wa kana aktsaru du'a'in Nabi SAW, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah itu doanya banyak, tapi yang paling banyak dibaca Rabbana atina. Maaf Bapak Ibu, Rabbana atina bukan namanya doa apa? Sejagat. Sebetulnya tidak ada orang Islam yang miskin, yang menjaga kok modalnya hanya Rabbana. Tapi kenapa banyak orang Islam yang hidupnya kekurangan, orang Islam yang hidupnya miskin? Karena dilupakan oleh setan. Saya ketika mendengar orang kampung ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah, itu adalah doa satu jagat. Saya melihat di perpustakaan di rumah beberapa kitab tafsir. Ternyata betul merhatikan Rawisul Mufassirin,
pimpinan ahli tafsir Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu adalah doa satu jagat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bacanya rutin. Syaratnya bacanya apa? Rutin. Minimal setiap selesai sholat 5 waktu, kita mungkin sholat jamaah, zikir bersama imam, ndonga bersama imam, kemudian kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah berapa kali? 3 kali. Minimal 3 kali. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang secara rutin istiqomah setiap habis sholat baca doa ini 3 kali, kalau dia seorang petani, pertaniannya akan sukses. Kalau dia seorang pegawai, akan naik karirnya. Kalau dia seorang pedagang, lancar usahanya. Kalau dia seorang tua, anaknya jadi soleh-soleha. Kalau seorang anak bisa berbakti kepada orang tua. Kalau seorang bujangan, jodohnya soleha. Kalau seorang gadis, jodohnya soleh. Yang baca orang yang lagi punya problem akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ketinggalan para hadirin, setiap habis sholat baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang terakhir para hadirin, walaupun sudah beberapa kali saya sampaikan dan mungkin sudah banyak yang ngerti tapi tidak ada salahnya, saya ingin meriwayatkan satu doa yang ada kejadiannya dan diriwayatkan dalam hadis sahih. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu, sahabat bernama Abu Darri. Sahabat bernama siapa? Abu Darri. Ketika Rasulullah lagi berbincang-bincang dengan sahabat Abu Dar, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril melihat Rasulullah. Malaikat Jibril melihat sahabat Abu Dar. Rasulullah melihat malaikat Jibril. Tapi sahabat Abu Dar tidak melihat malaikat Jibril karena manusia biasa. Rasulullah ngerti bahwa sahabat Abu Dar tidak melihat malaikat Jibril. Maka Rasulullah ingin memperkenalkan supaya malaikat Jibril kenal dengan sahabat Abu Dar. Rasulullah mengatakan, ya Jibril, ata'rifuna Abu Dar? Dan malaikat Jibril, apa jenengan sudah kenal sahabatku ini Abu Dar? Jawabannya mengejutkan. Rasulullah pun terkejut. Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, anna Abu Dar hada a'rafu fis sama' min fil ardh. Ini sahabatmu Abu Dar lebih dikenal di langit. Malaikat yang jumlahnya triliunan di langit mengenal Abu Dar. Kalau di bumi paling yang kenal 1 kampung 2 kampung. Rasulullah kaget. Rasulullah bertanya, limada ya Jibril? Sebabnya apa? Kau sahabatku dikenal oleh malaikat selangit. Di samping beliau tidak ketinggalan sholat jamaah, di samping beliau jaga lisan, di samping beliau rajin membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, mengikuti majelisnya Rasulullah. Di antara keistimewaannya, kata malaikat Jibril, lahu alul asyru kalimat, punya doa 1 tapi isinya 10 kalimat. Rasulullah langsung bertanya. Sahabat Abu Dar mengatakan, betul ya Rasulullah, aku punya doa 1 isinya 10. Itu hakikatnya dari jenengan ya Rasulullah. Aku gabung-gabungkan. Setelah dibaca oleh sahabat Abu Dar, Rasulullah kepingin doa ini dihafal oleh umatnya. Sebelum saya baca doanya, ada satu keterangan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan orang yang baca doa ini 1 kali setiap habis sholat, imannya tambah kuat. Apalagi zaman sekarang banyak goncangan iman. Makanya di mana-mana saya ajarkan doa ini supaya umat Nabi Muhammad imannya kuat. Rasulullah mengatakan orang yang baca doa ini 1 kali habis sholat, kalau melaksanakan sholat hatinya akan khusyuk. Bapak Ibu jujur saja, kita kalau sholat banyak khusyuknya apa banyak gelambiarnya? Nah, ini obatnya datang insya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan doa ini kalau dibaca habis sholat ilmunya manfaat.
Mudah-mudahan kita senang ngaji dan ilmunya manfaat, terutama santri-santri, insya Allah ilmunya manfaat. Rasulullah mengatakan orang yang baca doa ini satu kali habis sholat terhindar dari berbagai musibah. Ngomong musibah juga ngeri para hadirin. Rasulullah mengatakan orang yang baca doa ini satu kali habis sholat tangannya di atas terus. Kalau tangannya di atas berarti memberi apa meminta? Kalau memberi berarti mampu apa enggak? Orang yang baca doa ini tidak mungkin tangannya di bawah, tidak mungkin akan menjadi miskin. Ketika Rasulullah sedang menerangkan, malaikat Jibril nyambung, ya Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun ilaih. Wahai Rasulullah, surga rindu kepada orang yang baca doa ini. Allah, makanya saya sampaikan malam ini yang sudah hafal alhamdulillah. Coba kita hitung doanya. Allahumma inni as'aluka imanan daimah wa as'aluka qalban khashi'ah wa as'aluka ilman nafi'ah wa as'aluka yaqinan shadiqan wa as'aluka dinan qayyiban wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka ghina 'anil nas. Kira-kira yang sudah hafal sama yang belum hafal banyak mana? Yang belum, alhamdulillah saya bawa lebih dari 1000 lembar. Ayo dibagi. Ya, monggo. Monggo. Bersolawat sambil bagi sambil bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Rasulullah menghendaki umatnya hafal doa ini. Mudah-mudahan Allah menyaksikan saya memberikan kepada para jamaah doa ini
sudah dilaminating lah, supaya nanti dihafalkan, diamalkan, insya Allah hidup kita menjadi hidup yang bahagia dunia akhirat. Sebelum saya ijazahkan doa ini, mari baca bersama-sama. Saya membaca, Bapak Ibu mendengar. Kalau saya berhenti, Bapak Ibu yang membaca. Siap? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka imanan daimah wa as'aluka qalban khashi'an wa as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka yaqinan shadiqan wa as'aluka dinan qayyimah wa as'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka al-ghina 'anil nas. Bapak Ibu semuanya saya ijazai doa ini, diterima ya. Dan saya ijazai semuanya, para jamaah bisa mengijazai kepada orang lain. Maaf saya tidak bicara panjang, tapi mudah-mudahan yang singkat, padat, manfaat. Sebagaimana Allah telah memberikan inayah pertolongan kepada kita semua bisa hadir di majelis yang mulia pada malam hari ini, mudah-mudahan terus Allah memberikan inayah pertolongannya kepada kita, kita bisa mengamalkan sehingga hidup kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Saya mengucapkan selamat baik kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Aqsa dan kepada semuanya atas peringatan Hari Amal Bakti dari Kemenang Republik Indonesia. Mudah-mudahan akan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala